Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Hari ini kembali lagi saya menyapa umat Tuhan melalui program Mendengar Suara Tuhan. Melalui program ini saya berharap setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan terhadap kita. Karena itu, pastikan kita memulai hari ini dengan mendengar suara Tuhan. Karena Yesus pun sendiri berkata, "Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita." Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan atas kami. Sehingga kalau kami ada hari ini semua karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan tuntunan dan arahan daripada Roh-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kitab Amsal 18 ayat 14 ada satu perkataan firman Tuhan yang perlu kita ingat selalu. Pada saat kita menghadapi berbagai pergumulan, pada saat kita menghadapi masalah, karena pada dasarnya selama kita hidup, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah hidup. Ada teman yang sharing kepada saya, dia berkata, "Sis, masalah saya itu banyak sekali. Belum selesai masalah yang banyak, sudah datang lagi masalah yang baru. Masalah baru belum selesai, sudah datang masalah yang lebih baru lagi." Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaannya, dalam keadaan seperti itu, dalam masalah, apakah kita mau tetap dekat dengan Kristus, tetap berharap kepada Kristus Yesus, atau malah kita menjauh dari Kristus? Amsal 18 ayat 14 berkata, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya." Jadi bukan soal penderitaan, pergumulan, masalah hidup yang dia hadapi, yang seorang ini hadapi, tapi apakah pada saat penderitaan, pergumulan yang dihadapi tetap semangat. Firman Tuhan selanjutnya berkata, "Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Berarti kalau semangat udah patah, semangat udah hilang, maka akan sulit lagi untuk dipulihkan. Iya kan? Saya melihat ada orang-orang menghadapi pergumulan udah mulai patah semangat sambil berkata, "Kayaknya udah gak bisa sembuh lah, dokter udah vonis saya sakit begini." Saudaraku, kita masih punya Tuhan, iya kan? Ada suami-suami atau istri-istri yang diperhadapkan dengan masalah rumah tangga, kemudian berkata, "Tuhan, saya capek menghadapi istri saya capek menghadapi suami saya, udahlah saya capek, cerai aja." Saudaraku, jangan menyerah. Ayo semangat. Sama-sama bilang dengan saya harus semangat. Tulis dalam kolom komentar, "Saya harus semangat," karena firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya. Ada banyak orang bukan gak bisa menanggung penderitaannya, bukan gak kuat menghadapi pergumulannya, tetapi karena pada saat mengalami masalah dan pergumulan penderitaannya, dia tidak bersemangat lagi. Udah keburu kalah, udah keburu KO saudara. Udah keburu nyerah sebelum berperang, sebelum melihat jawaban doa, dia udah patah semangat. Udah patah jalur saudara, sebelum dia melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan. Coba saudara lihat wanita 12 tahun yang mengalami pendarahan untuk menerobos orang banyak yang sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus, bukanlah hal yang mudah.
Karena pada saat itu wanita pendarahan 12 tahun ini, karena targetnya adalah Yesus yang mampu menyembuhkan, dia terobos semangat. Karena dia memiliki semangat, dia melihat Tuhan Yesus yang lewat pada waktu itu. Perempuan yang pendarahan 12 tahun ini harus menerobos, saudara. Bagaimana dia harus masuk di antara kerumunan banyak orang yang mengitari Yesus waktu itu. Bukanlah hal yang mudah. Untuk apa, saudara? Untuk menjama ujung jubah Yesus. Hanya untuk dia menjama. Itu sebabnya dia bersemangat untuk menerobos. Dia bersemangat untuk berjumpa dengan Yesus, bersemangat untuk ketemu dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia dipulihkan, saudara. Andai saja waktu itu dia berpikir, menerobos terlalu banyak orang, kayaknya nggak mungkin. Boro-boro ketemu Yesus, mau mendekat saja pasti nggak bisa. Andai saja dia berpikir seperti itu, saudara, tidak akan ada pemulihan dan kesembuhan baginya. Pendarahan 12 tahun terus menerus. Dia sudah mencoba berbagai hal, mencoba ini, mencoba itu, berbagai macam pengobatan, tapi tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya dia mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan Yesus. Sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman, saudara-saudara semua, ada semangat hidup tidak untuk dipulihkan Tuhan? Rumah tangganya dipulihkan, ekonominya dipulihkan, sakit penyakit mau dipulihkan, ada semangat tidak? Jika saudara mengatakan ada semangat, ayo berjuang, ayo lakukan sesuatu. Jangan diam di tempat, jangan patah semangat gitu. Karena orang-orang yang bersemangat, dia bisa menanggung penderitaannya. Saya melihat beberapa hal kenapa orang bisa kehilangan semangat. Yang pertama itu karena orang itu berada pada keadaan seperti contoh seorang yang lumpuh yang dijumpai oleh Yesus di kolam Bethesda, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini lumpuh 30-an tahun, saudara. Makanya ketika ditanya oleh Yesus untuk disembuhkan, orang lumpuh itu bilang, ya gimana saya bisa sembuh, saya mau berjalan menuju kolam saja, tiba-tiba orang udah nyemplung duluan. Kehilangan semangat, saudara. Jadi yang pertama, orang kehilangan semangat itu karena keadaan. Keadaan seringkali membuat orang kehilangan semangat. Ya gimana ya, keadaannya udah seperti gini, saya nggak bisa berjuang lagi untuk menghadapi masalah ini. Keadaannya udah susah, masalah rumah tangga udah terlalu kusut, udah seperti benang, udah kusut-kusut banget. Jadi menghadapi hal itu udah nggak ada semangat lagi. Menurut kita itu susah, tapi ingat saudara, menurut Tuhan itu nggak susah. Yang kedua, saudara, kenapa kita kehilangan semangat? Karena kita merasa berjuang sendiri, saudara. Ada orang-orang yang kalau sendiri dia merasa lemah. Jadi saudara, kalau misalnya hari-hari ini kita mempunyai masalah, punya pergumulan, carilah komunitas. Engkau punya masalah, engkau jangan merasa seorang sendiri. Jangan diam di rumah. Elia merasa dia berjuang sendiri, saudara. Dia takut menghadapi Isabel, saudara. Dan dia melarikan diri. Akhirnya Tuhan tegur dia, kan? Ngapain lo di sini, Elia? Iya kan? Baru Elia ngomong, aku berjuang seorang diri, gitu. Orang yang merasa berjuang sendiri, merasa sendirian, dia gampang kehilangan semangat. Makanya kalau kita hari-hari ini mengalami pergumulan, masalah, carilah teman-teman, carilah hubungan yang bisa saling menguatkan, bisa memotivasi, bisa memberikan kekuatan. Minimal kita bertemulah dengan Tuhan gitu, berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, datang beribadah, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah, sehingga kita tidak merasa sendiri. Hari-hari ini kalau kita merasa seorang diri, saya mau katakan kepada saudara,
Yesus pernah menyampaikan, "Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Berarti Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian menghadapi masalah. Dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita, yang akan menopang kita. Yang ketiga, kenapa orang mengalami kehilangan semangat? Karena lingkungan, saudara. Berhati-hati dengan lingkungan. 10 dari 12 pengintai yang diutus Musa memberikan ketakutan, menyebarkan spirit ketakutan, hopeless, kehilangan semangat. Akhirnya seluruh bangsa Israel hilang semangat waktu itu. Takut karena perkataan dari 10 pengintai ini. Lingkungan. Hati-hati dengan lingkungan, hati-hati dengan teman-teman kita. Jangan sampai karena teman-teman kita sendiri kehilangan semangat. Karena kita bergaul dengan orang-orang yang patah semangat, yang kehilangan semangat. Maka kita pun akan menjadi orang-orang yang sama, tidak bersemangat. Saudaraku, jangan sampai dalam kita mengiring Tuhan kita kehilangan semangat. Ingat saudara, bagian kita adalah semangat, bagian Tuhan adalah membuka jalan. Bagian kita adalah semangat menghadapi pergumulan kita, bagian Tuhan adalah memberikan kekuatan. Bagian kita semangat menjalani hari-hari dalam hidupan kita yang mengalami masalah, mengalami pergumulan kah, mengalami tantangan kehidupan kah. Bagian kita adalah semangat, bagian Tuhan membukakan semua pintu-pintu yang tidak bisa terbuka oleh kekuatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami diingatkan untuk tetap semangat mengiringi Tuhan, semangat mengikuti Yesus, semangat menghadapi masalah, karena kami tahu orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tuhan Yesus, setiap umat-Mu yang berada di mana saja, mampukan setiap mereka Tuhan untuk tetap semangat menghadapi apapun, sehingga kami boleh melihat pintu-pintu yang tertutup itu dibukakan oleh Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga karena jamahan-Mu Tuhan, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya daripada Engkau sendiri, dan saudara-saudara kami boleh beraktivitas kembali dengan sehat dan dengan penuh sukacita iman. Jamahan dan lawatan Tuhan biarlah terjadi juga kepada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang berulang tahun pada hari ini, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu, dan kekayaan serta hormat ada di tangan kiri-Mu. Berkat Tuhan mengalir di setiap mereka yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita dan Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lebih lagi firman Tuhan dan memampukan kita untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai bertemu di renungan besok pagi.